Bu Rami. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, mudah-mudahan aktivitas kita lancar ini ya. Baik Bu Rami, sesuai dengan yang kita rencanakan, saya minta waktunya hari ini dalam rangka kegiatan observasi kelas yang akan kita laksanakan. Kita melaksanakan kegiatan persiapan pra-observasi namanya di sini untuk melihat sejauh mana kesiapan pelaksanaan observasi kita sehingga mudah-mudahan pada jadwal observasi semuanya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Oke, Bu Rami, pertama jadwal kegiatan observasi yang direncanakan tanggal berapa? Tanggal 25 Oktober 2024 Pak, hari Jumat Pak. Jumat. Ya. Jam berapa? Jam ke-1 sampai jam ke-3 Pak. Oke. Nah, pada pelaksanaan kegiatan observasi itu Bu Rami mampu mata pelajaran apa dan materi apa yang disajikan pada pertemuan itu? Untuk mata pelajarannya itu informatika Pak, dan untuk materinya tentang penggunaan mesin pencarian Pak. Tentang penggunaan mesin pencarian. Ya, internet. Nah, sehubungan dengan materi itu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini Pak, setelah berdiskusi nantinya melalui demonstrasi dan menggali informasi dan mengamati demonstrasi, nanti siswa diharapkan itu mampu memahami penggunaan mesin pencarian. Yang kedua, mampu memahami tentang fungsi penggunaan mesin pencarian. Yang ketiga, mampu menyebutkan apa-apa saja mesin pencarian yang ada di internet Pak. Baik. Kemudian mengenai kegiatan observasi yang kita laksanakan, aspek pengembangan apa yang rencananya hendak dicapai dalam hal ini? Pengembangan yang hendak dicapai pada materi ini Pak, itu penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan TIK dalam proses pembelajarannya Pak. Ya, berarti pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan TIK ya. Ya, dalam proses pembelajaran. Ya. Untuk mendukung ketercapaian tujuan pengembangan tersebut, strategi yang sudah Bu Rami persiapkan yaitu strategi melalui metode demonstrasi dan diskusi kelompok dengan dipandu dengan LKPD Pak. Jadi metode demonstrasi ya, diskusi kelompok dipandu dengan LKPD. Ya. Baik Bu Rami, saya rasa ini cukup rata-rata persiapan kita. Tentu lanjutannya barangkali itu Bu Rami sudah mempersiapkan ya segala sesuatunya. Sudah Pak, siap semuanya Pak. Bahan ajar, peralatan yang dibutuhkan, ya, siap ya? Sudah. Oke, baik, saya rasa itu sudah cukup bagus. Tinggal lagi kita melaksanakan kita observasi pada hari Jumat ya. Ya, tanggal 25 Oktober. Ya, mudah-mudahan nanti berlangsung dengan baik dan lancar semuanya, dan apa yang kita rencanakan ini dapat tercapai. Baik, kami selamat nanti melaksanakan tugasnya. Sampai bertemu di hari Jumat yang akan kita. Baik, kami terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Pertama, siswa disiapkan terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, hari ini sebelum memulai pembelajaran aktivitas, kita silakan ambil absennya terlebih dahulu menggunakan barcode-nya. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Penggunaan absen digital dengan menggunakan barcode melalui Google Form dengan tampilan barcode dari Canva. Pada kegiatan pendahuluan, guru membuka pembelajaran dengan membaca salam, menanyakan kabar siswa, dan menerapkan budaya positif dengan membersihkan sampah yang ada di sekitar tempat duduk siswa. Dimulai dengan guru meminta siswa untuk membaca doa bersama. Guru melakukan apersepsi, proses menghubungkan apa yang telah diketahui dengan apa yang akan dipelajari oleh siswa. Guru memberitahu materi hari ini dan memberitahu tujuan dan metode pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran hari. Guru meminta siswa duduk berdasarkan kelompok yang telah disetujui bersama.
Pada kegiatan inti, guru memberi stimulus kepada siswa dengan menayangkan video pembelajaran dari YouTube. Guru meminta siswa mengemukakan pendapat melalui apa yang telah dilihat. Guru meminta siswa mengidentifikasi masalah melalui handout dan LKPD yang sudah dibagikan oleh guru pada grup WA kelas sebelumnya. Setelah itu, guru meminta siswa mengumpulkan data melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan aplikasi Padlet. Untuk menganalisis atau membuktikan data, guru meminta siswa untuk menyelesaikan studi kasus di dalam kelompok belajarnya. Pada tahap kesimpulan, guru meminta siswa ke depan dengan kelompok masing-masing untuk menampilkan hasil diskusi dengan kegiatan diskusi kolaborasi. Lalu guru mengklarifikasi jawaban studi kasus. Kegiatan selanjutnya, guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi hari ini. Ada banyak jenis mesin pencari yang kita gunakan sehari-hari, misalnya Google Scholar, dan Yahoo. Sedangkan fungsi dari mesin pencari adalah untuk mempermudah kegiatan kita sehari-hari, misalnya di bidang pendidikan, di pekerjaan, dan lain-lain. Terima kasih Alif. Setelah itu, guru merangkum kesimpulan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari itu. Penutup. Pada tahapan penutup, siswa diminta untuk mengemukakan pendapat kesan pada pertemuan pembelajaran hari ini. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Mulai dari mengambil absen dengan HP menggunakan barcode, menulis hasil diskusi dengan Padlet, dan latihan menggunakan aplikasi Quizizz. Semuanya menggunakan teknologi, jadi sangat menyenangkan. Sebelum mengakhiri, guru meminta siswa untuk melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Itu, guru memberitahu kegiatan pembelajaran minggu depan. Lalu, guru mengakhiri pertemuan hari ini dengan meminta siswa membaca syukur alhamdulillah dan salam. Siswa merapikan kembali ruangan belajar dan keluar dengan tertib. Baik, selamat siang, Bu Ani. Kita sudah menyelesaikan kegiatan kelas. Informasi yang kita berikan nanti
Baik, kami izin saya menyampaikan beberapa hal yang mungkin kita di bagian yang pertama yang saya adalah bahwa bagian untuk pembelajaran jelas ada kebutuhan sudah tentang tahapan yang dilakukan. Nah, ada yang kita itu anak juga bersiap dengan langsung kemudian sampai kepada tahapan di mana anak itu merespon kepada tahapan kelas dan untuk dari pandangan kami sendiri juga dari saya sudah terangkan saya yakin kami bisa melakukan apa yang bermanfaat. Pelaksanaan simatik siswa, Pak, pelaksanaan siswa, ya. Jadi ini gitu, sedikit ada apa ya Pak, agak kurang puas rasanya gitu ya Pak. Nah, saya rasanya rasa di saya ya Pak gitu ya, dan melaksanakan kegiatan itu sesuai rasanya ya, belum berinteresasi seperti itu Pak. Ada belajar dengan video, kita belajar mendengarkan, kan bisa melihat langsung gitu ya. Tentu bisa dengan membaca PDF yang sudah dikirimkan juga gitu. Itu juga ada siswa ini udah dikasih latihan, dikasih bukan, kan? Nah, udah dibahas juga soalnya gitu kan, tapi masih sedikit agak kecewanya gitu Pak, masih banyak yang kurang dengan sekolah sekolah. Kata bisa mengerti katanya antusiasme siswa menjadi pelajaran Ya. dan pikirannya sudah cukup bagus sangat tinggi. Iya Pak, kegiatan kegiatan. Tapi ini berdasarkan hasil penilaian ya, Ya, dan coba ya. pencapaian pemahamannya sesuai yang kita harapkan. Itu soal satu hal yang positif sebenarnya, itu bahwa kita sensitif terhadap hal yang dan yang tadinya sekedar bagaimana sekali target pembelajaran terlaksana yang baik, gitu kan, seluruh yang kita lakukan bersama, tapi kita juga tetap melihat dari sisi pencapaian tujuan dari baik tapi itu dari segi hasil evaluasi jadi belum mencapai tingkatan yang kita inginkan ya. Dari pandangan yang tadi bagian apa kita yang ingin bisa kami seperti ini melihat permainan dari itu mungkin ada unsur lain yang belum barangkali kita terapkan, belum barangkali kita ekspor sendiri yang bisa dibutuhkan menggunakan bagian yang menjadi gerakan kebaikan digital. Coba kami lihat dari sisi unsur mana kira-kira yang belum terlaksana, belum kita masukkan dalam di luar daripada yang telah dilaksanakan. Apa itu? Mungkin tentang pemahaman soal ini Pak, karena kan saya mungkin juga kurang bertanya bagaimana anak itu paham nggak yang dimaksud dengan soal ini. Belum pernah menanyakan anak-anak ini nggak jelas nggak apa yang dimaksud dengan soal ini. Belum pernah mencobakan Pak. Jadi itu mungkin salah satu kekurangan yang belum saya lakukan ya Pak, gitu ya. Belum saya lakukan. Nah, mungkin yang dimaksud anak mungkin tidak seperti itu. Yang dimaksud saya juga jadi tidak sinkron nantinya Pak. Gitu. Tapi kita ini lihat dari sisi yang lain, dari sisi apa yang namanya perangkat kalkulasi yang kita lakukan dan soal. Kami melihat dari sisi bagaimananya dari ini. Bagian apa dari soal yang bisa kita lihat
perubahan yang terjadi? Mungkin di sini Pak, kalau untuk tipikal anak kita ya Pak, ya, kalau dari lokal yang pernah saya ajar itu ada satu lokal yang minat membacanya ini kurang Pak. Nah, jadi minat menghafal ya, membaca dan menghafal gitu ya Pak. Nah, jadi agak kurang Pak, memang kurang gitu kenyataannya dari saya tanya gitu Pak, ada yang tidak belajar, ada yang kurang bisa belajarnya gitu Pak. Jadi mungkin kalau untuk berikutnya lebih apa namanya soalnya mungkin lebih saya contohnya gini Pak, singkat saja jawabannya, soalnya ada yang lebih panjang. Ya, tapi jawabannya beritanya singkat tapi tercapai nanti tujuan pembelajarannya. Itu yang saya yang mungkin itu lagi Pak yang belum saya lakukan. Jadi di sini kita melihat di sisi yang lainnya dari yang saya tangkap itu kan, ini melihat ini di seri siswanya kurang bisa menangkap apa yang itu soal. Iya Pak. Itu maksudnya tidak apa ya, tidak sinkron ya. Oke. Tentu ini bukan tidak berarti dari apa yang akan belajar remedial atau ini diterapkan di materi berikutnya atau seperti apa gitu. Rencananya di kalau untuk ujian yang kedepannya di remedial. Dan itu mungkin ini merupakan juga ya, mungkin apakah ini akan juga di belajar materi berikutnya gitu, apa yang ditemukan di siswa-siswa kita ini. Iya Pak, seperti itu lah Pak, kurangnya rasa pembacaan. Jadi saya lebih contoh mungkin untuk selanjutnya menggunakan metode ini. Jadi untuk modul sekarang baru diterapkan di bagian remedial. Kapan kami rencanakan? Rencananya setelah maksudnya minggu pertemuan selanjutnya. Yang kedua, di pola ini di pertemuan materi berikutnya juga akan menggunakan ya sebagai bahan perbaikan ya. Baik, karena itu yang menjadi apanya mungkin kita sudah bisa melihat itu masing-masing lebih perhatian kita. Jadi artinya adalah supaya apa yang sudah kita laksanakan dalam aktivitas pembelajaran itu bisa mencapai tujuan pembelajarannya, bukan dengan hasil evaluasi yang kita lakukan juga sinkron ya, menunjukkan hal itu betul-betul kita pemahaman sesuai ya, maksimal sesuai dengan. Baik, kami terima kasih tadi barangkali itu sudah dapat kita menangkap dan jadi akhirnya adalah waktu saya melihat bahwa sudah berlangsung dengan lancar dan sudah kita harapkan. Jadi kita perlu melihat sisi lainnya yang menyangkut kepada apa yang tujuan pembelajaran. Jadi sesuatu yang positif tadi dan kita perlu untuk memantau hal ini menjadi sesuatu yang menjadi mudah-mudahan tapi utama pencapaian tujuan pembelajaran itu betul-betul menjadi fokus kita. Ya Bu Amin, terima kasih atas apanya. Saya berharap nanti ini menjadi sebuah pola kerja kita Bu Amin ya. Jadinya adalah kita tetap perhatikan apa yang sudah beruntung, kita evaluasi, kita refleksikan, dan kita akan perbaikan sehingga mudah-mudahan anak-anak kita betul-betul memperoleh apa yang dilakukan. Saya senang sekali kalau bisa menjalankan aktivitas seperti ini dan sebagaimana yang saya sampaikan ketika awal kita presentasi ya, bahwa kita ini partner ya, kita ini bersama-sama, sehingga artinya saya harap ini juga bisa memakai yang baik, meyakinkan dan kita bisa sama-sama saling berbagi. Baik, demikian Pak Min, terima kasih atas perbincangan hari ini. Selamat melaksanakan perjalanan berikutnya. Mudah-mudahan saya tunggu beritanya nanti, mudah-mudahan sudah hasil yang lebih baik ya daripada yang kita
Mungkin Rami